model soal yang 2019 kemarin itu HOTS, Higher Order Thinking Skill. Nah, jadi kita langsung saja ke pertanyaan berikutnya Kak, yaitu dari Riani Diahayu. Bagaimana supaya bisa tembus skor yang tinggi Kak? Oke, gimana Kak? Bagaimana bisa mendapatkan skor yang tinggi, itu impian semua calon peserta seleksi ya. Iya. Oke, jadi hal pertama yang aku lakuin adalah itu tadi aku baca peraturan, kemudian aku mendata sampai hal-hal yang paling detail terkait apa yang diujiankan. Khususnya kalau misalkan di SKD ya, SKD dulu ya, di SKD gitu. Kan ada 3 tuh, TWK, TIU sama TKP. Kemudian aku yang ketiga, itu aku buat target minimal yang harus aku capai gitu. Nah, jadi kemarin itu dan aku nggak mau buat target itu dekat-dekat dengan passing grade. Karena kalau kita buat dekat-dekat dengan passing grade, ya semua orang mikir kayak gitu kan. Ya kita sama aja dong. Jadi apa unggulnya kita dengan yang lain gitu. Kita kan pengen yang targetnya yang tinggi supaya kita semangat untuk ngejarnya. Iya, benar. Jadi kemarin itu sempat dibuat target, dan kemarin targetku tuh harus 50 semuanya. Semuanya ya? Iya, harus 50, ya cukup berat juga mencapainya. Gimana? Mungkin. Setelah itu kemudian itu kan ini rencana kita kan, itu kan target kita. Kemudian kita breakdown dengan langkah-langkahnya. Kita buat jadwal belajar. Sehari ya targetin lah 3 jam per hari gitu. Jadi dalam 1 hari itu wajib bahas soal gitu. Soal aja ya dibahas ya? Iya, jangan lupa lah kerja rumah juga ya. Kayak gitu sih, supaya kita bisa mendapatkan skor yang tinggi ya. Tapi gini juga, kita harus analisa peluang juga, di mana kita mengambil formasinya gitu. Kalau misalkan nih kita punya target tinggi tapi kita salah menganalisa, itu bisa juga gagal. Jadi apa ya? Harus pandai-pandai lah ya. Iya, harus pandai-pandai membaca peluang. Nah, mungkin ini ada lagi Kak pertanyaan berikutnya dari official_Asrul. Soal Pemkab dan Pemprov itu sama nggak sih Kak? Oke. Nah, soal Pemkab dan Pemprov itu belum tentu sama. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena yang buat soal itu kan dari instansi pembinanya. Kayak misalkan nih aku ngambil di Dinas Perindak gitu kan. Ambil Dinas Perindak, instansi pembina aku tuh Kementerian Perdagangan. Nah, itu pasti akan beda dengan orang yang di Pemprov yang ngambil Dinas Perindustrian Perdagangan, dan tergantung apa formasi yang diambilnya gitu. Jadi ya kalau dibilang sama, nggak sama juga. Nah itu kan udah beda ya Pemkab dengan Pemprov. Sedangkan yang sesama Pemkab aja soalnya belum tentu sama gitu. Tapi masih dalam naungan kisi-kisi gitu kalau bisa dibilangnya. Ada kisi-kisinya. Jadi seluruh ujian itu ada kisi-kisinya, dan di situlah kita belajar. Cuman soalnya nggak sama. Nggak sama. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi Kak dari Jeris DR 18. TKP soalnya panjang banget Kak, dan ini sangat memakan waktu gitu, dan tips dan trik cepat Kakak gimana? TKP ya? Iya Kak. Nah itu dia, karena menurut aku TKP itu adalah salah satu soal yang agak sulit nih ya. Jadi kan itu butuh konsentrasi tuh. Jadi strategiku tuh aku ngerjain soal TKP di awal waktu. Harusnya kan urutannya tuh TWK, TIU, TKP. TKP kan di akhir ya? Iya benar, tapi aku ngerjain TKP dulu supaya konsen. Kayak gitu sih kalau aku, supaya fokus kan. Karena jawabannya sebenarnya semuanya benar, tapi yang mendekati itu yang memiliki nilai maksimal. Jawabannya nggak ada yang salah, karena yang nilai minimal pun dapatnya poinnya 1. Gitu, yang maksimal 5. Nah, ini mungkin masih ada kaitan dengan soal juga Kak. Ini dari Sylvia_Anna Maria. Kelemahan TWK dan TIU, bagi tips buat ngerti dong Kak, gimana? Maksudnya mungkin dia lemah di TIU dan TWK gitu ya? Gitu, oke. Kalau TWK ya? Kalau TWK tuh tips dari aku, sebenarnya aku kan orang yang gak suka ngafal ya. Dan susah sekali kalau udah urusan menghafal. Jadi kemarin itu TWK tuh caraku gini. Baca buku sejarah ya. Kenapa aku baca buku sejarah? Karena model soal yang 2019 kemarin itu HOTS, Higher Order Thinking Skill. Jadi kita dituntut bukan untuk sekedar menghafal, tapi kita mampu menganalisa soal. Nah kayak gitu kan. Jadi sebenarnya lebih gampang sih kalau menganalisa kan. Artinya kita udah tahu dasarnya, kemudian kita tinggal ya menalar soal aja gitu kan. Nah itu TWK. Jadi aku kemarin baca buku sejarah kan. Udah galau soalnya kalau
nggak keluar ya susah gitu ya kan? Iya, keluar biar aja lah ya. Nah, jadi kemarin baca kemudian sering-sering kerjain soal. Berlatih ya pastinya. Iya benar, itu wajib kalau berlatih ya wajib gitu kan. Itu tuh TWK ya. Kalau untuk TIU berlatih soal karena kan banyak matematikanya. Enggak matematika sekali sih. Pengetahuan umum sih kalau menurut aku gambar diputer-puter, kemudian pecahan ya kan pelajaran kena SD gitu. Itu sih. Tapi intinya adalah kalau soal tuh sering berlatih aja. Berlatih teman-teman. Nah, oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi Kak dari Sinta Octavia 06. Kalau misalnya udah lulus SKD, itu artinya udah lulus CPNS ya Kak? Atau ada seleksi lain nih? Wah, gimana nih? Belum ya? Belum. Jadi seleksinya tuh ada administrasi, ada SKD, kemudian ada SKB. Jadi kalau misalkan kita udah lulus SKD ya, seleksi kemampuan dasar, kita belum disahkan sebagai seorang CPNS gitu. Dia harus ikut lagi SKB, seleksi kemampuan bidang. Kalau itu lulus, ya baru sah. Tapi itu pun kalau kita udah lulus SKB dan kita nggak melengkapi persyaratan yang diminta, itu belum tentu juga. Oh, belum tentu ya? Ya memang harus ikuti alur gitu. Oh iya. Oke lah, dia juga banyak berdoa juga ya kayak iya, pasti ya. Kalau itu wajib, doa orang tua. Doa orang tua gitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya Kak dari Rifki AQ. Untuk formasi dosen, apakah TKB-nya sesuai dengan bidang keilmuan saja atau ada tambahan Kak? Oh gitu, oke. Ini berdasarkan pengalaman teman saya ya. Kemarin cerita kalau dia daftar dosen yang diujiankan ketika SKB itu kemampuan bidang, kemudian ada micro teachingnya, kemudian ada wawancaranya, kayak gitu. Karena itu dari kementerian. Dari kementerian langsung ya? Dari Kementerian Pendidikan. Ya ini ada pertanyaan Kak dari Tika Fitriani. CPNS guru dibuka lagi nggak ya Kak? Nah kemudian dan lulusan S1 Pendidikan Agama Islam selain guru formasi, apa yang bisa didaftar Kak? Oke. Ya, di tahun 2021 itu nomornya akan ada pembukaan P3K ya kan? Dan pembukaan CPNS insya Allah di bulan Maret April gitu katanya di media. Nah, jadi kalau pertanyaannya dibuka lagi nggak untuk guru, ya dia mengatakan seperti itu ya kan? Ya itu dibuka dan pertanyaannya agama Islam, formasi agama Islam itu kemana aja? Iya. Kita lihat nanti formasinya itu apa aja yang dibuka dan apa aja yang dibuka tinggal cocokkan saja dengan jurusan kita. Iya. Oke. Nah ini ada pertanyaan dari Ruth Hutapea. Tamatan SMA bisa coba CPNS 2021 nggak nih Kak? Dan kalau boleh tahu di bidang apa ya Kak? Oke. Kalau dia nanya bisa coba CPNS 2021, kita nggak tahu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena belum tentu di 2021 nanti untuk SMA dibuka formasinya kan. Tapi kalau pengalaman sebelumnya, SMA itu bisa mendaftar ke Kemenkumham, kemudian Badan Intelijen Negara, kemudian Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan, kayak gitu.